Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan ke saya kesempatan untuk menjelaskan tentang makalah kami, yaitu makalah kelompok 4, yaitu filsafat pendidikan Islam. Yakni di sini saya akan menjelaskan filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama kita harus mengetahui apa itu filsafat, apa itu pendidikan, serta apa itu Islam. Baik, filsafat diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofi. Filosofi ini terbagi menjadi dua kata, yaitu philos dan sophos. Philos bermakna cinta, sedangkan sophos bermakna kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi dapat disimpulkan filosofos adalah mencintai kebijaksanaan atau mencintai kebenaran. Yakni kata filosofia ini dari bahasa Yunani tersebut diserapkan ke dalam bahasa Arab, yaitu filsafat, yang dimana filsafat ini menyerapkan kata tersebut terjadi dengan adanya penerjemahan karya-karya teks. Filsafat dimaknai sebagai pengetahuan tentang segala yang ada dan tentang ilahiyah dan insaniah. Yakni yang kedua yaitu pondasi mengenai filsafat dibangun oleh Plato pada tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Plato merupakan murid dari Socrates, yakni pada tahun 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi, yang sebelumnya telah memberikan pelajaran mengenai filsafat, khususnya moral. Namun Socrates tidak meninggalkan karya tulis apapun, jadi pemikirannya diambil dari muridnya. Plato kemudian menjadi guru Aristoteles, yakni ketiga orang ini disebut dengan Socrates, Aristoteles, serta dengan Plato. Plato merupakan guru dari Aristoteles, sedangkan Socrates merupakan guru dari Aristoteles. Baik, Plato mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala hal yang ada, sedangkan muridnya Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, serta estetika. Dilihat dari definisi yang didefinisikan oleh Aristoteles, menjabarkan filsafat lebih luas beserta cabang-cabangnya. Istilah filsafat Islam melahirkan dua kemungkinan, yakni pemakna. Pertama yaitu filsafat Islam dalam artian filsafat tentang Islam, dan yang kedua yaitu philosophy of Islam. Jadi dapat kita simpulkan, filosofi pendidikan Islam adalah kajian filosofi yang berbagai masalahnya pendidikan yang berdasarkan Islam, yakni berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai metode yang digunakan untuk mempelajari filsafat pendidikan Islam. Sebagaimana yang telah dikemukakan makalah-makalah sebelumnya, bahwa sumber yang menjadi dasar kajian filsafat pendidikan Islam ini yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua sumber itu menjadi landasan utama bagi pemikiran filsafat pendidikan Islam. Nah, adapun sumber pendukung yang lainnya itu terdiri atas ijma' dan qiyas syar'i sebagai sumber sekunder. Menurut Dr. Jalaluddin dan Dr. Andus Usman Said, ada dua pokok metode untuk mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pendekatan terhadap wahyu, dan yang kedua, pendekatan historis atau sejarah. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu pendekatan terhadap wahyu. Sebagai wahyu, Al-Quran berisi ayat-ayat yang mendorong manusia agar menggunakan akalnya untuk mencapai kebenaran
Yang jelas, Al-Quran menggunakan akal sebagai kata kerja, bukan kata benda. Kenyataan ini menganjurkan manusia untuk berfikir menggunakan akalnya. Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang menunjukkan adanya hubungan ide dengan fakta, dan bukan kebenaran antara hubungan ide dengan ide. Adapun kebenaran yang menjadi telaah filsafat pendidikan Islam pada dasarnya adalah untuk mendekati pemahaman mengenai kebenaran yang sesungguhnya dari sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat, melalui tanda-tandanya, yaitu ayat yang diciptakannya. Maka dalam mempelajari filsafat pendidikan Islam, pendekatan terhadap wahyu ini akan membantunya. Metode ini dengan sendirinya berbeda dari metode dialektik yang digunakan oleh Socrates, yang dijadikannya sebagai metode dasar untuk filsafat, yaitu sebagai metode dasar untuk pemikiran filsafatnya. Nah, walaupun pemikiran filsafat pendidikan Islam berdasarkan wahyu, ini tidak berarti meniadakan proses berfikir. Kebenaran yang diperoleh bukanlah kebenaran yang dianugerahkan begitu saja, akan tetapi kebenaran yang dicari. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Sara dari kelompok 4 akan melanjutkan pemateri sebelumnya. 2. Pendekatan historis atau sejarah. Metode ini digunakan untuk mengkaji hasil pemikiran ulama atau cendekiawan Islam di masa silam. Melalui pendekatan sejarah diharapkan dapat diketahui bagaimana konsep-konsep pendidikan Islam dari zaman silam, perkembangan pemikiran, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, serta latar belakang yang mendorong lahirnya konsep-konsep tentang rancangan pendidikan Islam. Kajian ini dimaksud untuk mencari persamaan, perbedaan, dan temuan dalam konsep-konsep yang dihasilkan oleh pemikir pendidikan tersebut masing-masing. Dengan mengadakan kajian terhadap karya-karya yang dimaksud, setidak-tidaknya akan memperoleh manfaat. Antara lain, yang pertama, bagaimana perkembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam dari zaman ke zaman. Yang kedua, memahami konsep dan hasil karya para pemikir atau filosof pendidikan Islam. Dan yang ketiga, dapat melanjutkan rangkaian pemikiran yang masih relevan sambil melakukan revisi tentang hal-hal yang perlu disesuaikan dengan tuntunan dan perkembangan zaman. Bagaimanapun peradaban suatu bangsa akan banyak bergantung pada banyak jumlah pemikir yang dimilikinya, dan kelanggengan peradaban itu ditentukan pula oleh jumlah generasi pelanjut yang akan meneruskan karya-karya pendahulu mereka. Perkembangan peradaban yang mengakar ke masa silam dinilai akan memperkokoh landasan dasar berpijak bagi pengembang selanjutnya. Dalam hubungannya dengan filsafat pendidikan Islam, maka kajian terhadap karya-karya klasik para filosof pendidikan Islam adalah merupakan bagian yang sudah mendesak. Pemikiran filosof tentang pendidikan bagaimanapun atau seharusnya tak layak dilepaskan dari ikatan pemikiran Islam klasik. Pemahaman konsep berdasarkan pendekatan sejarah secara keliru akan mempengaruhi pendidikan Islam itu sendiri. Antara lain seperti dikemukakan oleh Muhammad Munir Mursi mengenai premis. Dikatakan olehnya adalah manusia adalah hewan yang berakal, yang sering termuat dalam mantik. Premis tersebut menurutnya bukan berasal dari konsep ajaran Islam, tetapi dari pengaruh pemikiran Yunani. Selanjutnya, menurut konsep Islam, dari aspek manapun manusia tak mungkin disamakan dengan hewan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, karena itu menyamakan manusia dengan hewan tidak sejalan dengan konsep ajaran Islam.
sekian dari saya mengenai penjelasan yaitu pendekatan historis atau sejarah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.